Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang hadis nomor 44 dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di pembahasan kali ini, hadis ini menjelaskan tentang sunnahnya kita mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Nah, Rasulullah SAW selalu mencontohkan hal-hal yang baik, yang mana yang lebih didahulukan antara yang kanan yang di kiri untuk perkara yang baik. Nah, kalau misalkan perkara yang baik, maka disunahkan untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kalau misalkan itu perkara yang jelek, maka disunahkan untuk menggunakan yang kiri. Contoh misalkan kalau kita memakai baju, maka kita memasukkan dari tangan kanan. Kalau misalkan kita masuk ke toilet, ke WC, maka kita disunahkan untuk masuk menggunakan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Nah, seperti itu juga kalau misalkan kita cebok seperti itu. Nah, disunahkan untuk menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Nah, itu aturan-aturan itu diatur sedemikian rupa di dalam agama Islam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menertibkan kita sebagai umat Islam supaya kita menjadi hamba Allah yang mempunyai akhlak yang baik, berbudi pekerti, dan selalu menjaga tata krama, sopan santun dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita hidup di dunia ini tidak bisa asal-asalan melakukan segala sesuatunya hantam kromo seperti itu tanpa adanya adat istiadat, tata krama dan lain sebagainya. Dan itu sopan santun, tata krama, adat istiadat dan sebagainya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam selagi itu untuk membatasi kita supaya kita menjadi insan yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut, kita bacakan hadisnya. Hadis nomor 44. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu yujibuhu tayammunu fit tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah, dari istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada
Siti Aisyah qala, beliau telah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu di sini artinya lebih menyukai mendahulukan at-tayammunu, mendahulukan yang kanan, fi tanaulihi, di dalam menggunakan sendalnya, mendahulukan yang kanan pada saat memakai sendalnya, wa tarjulihi, dan ketika menyikat rambutnya bersisir seperti ini. Jadi beliau itu selalu menggunakan yang kanan. Jadi kalau misalkan beliau memakai sendal, maka dia Rasulullah itu mendahulukan yang kaki kanan. Nah, kalau misalkan beliau bersisir itu menggunakan tangan kanan. Itu menggunakan tangan kanan. Wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, wa fi sya'ni kulihi, dan kejadian itu ya, mendahulukan yang kanan itu dilakukan oleh Rasulullah pada setiap keadaan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Nah, kalau kita melihat dari makna hadis adalah sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang mencintai apa yang disukai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, seburuk-buruk mereka adalah orang yang sengaja melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi orang yang muslim dan mukmin, maka salah satu hal yang patut kita lakukan adalah mentaati, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi semua larangannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi insan yang mutakin, ya seperti itu, mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita ambil contoh ya di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, tidak ada kata lain, tidak ada penolakan, maka Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut dengan berbagai macam dengan dilema yang berkecamuk seperti itu ya, antara sayangnya dengan anak dengan sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada dispensasi, maka yang patut kita dahulukan adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Misalnya dia makan, minum, atau bersalaman dengan tangan kiri tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Misalkan kita makan, minum, atau bersalaman dengan tangan kiri tanpa ada uzur. Kalau misalkan uzur itu contoh, misalkan kan tangan kita nih misalkan cacat atau putus kayak gitu, kecelakaan. Nah, itu bisa kita menggunakan tangan kiri. Tapi kalau misalkan kita tidak ada masalah, tangan kita baik-baik saja, fine saja, nggak ada sakit dan sebagainya, terus kita salaman pakai tangan kiri, itu bagaimana? Nah, di negara manapun ya, kalau misalkan kita berjabat tangan pasti menggunakan tangan kanan, tangan kanan sama tangan kanan. Kalau misalkan orang mengajak kita bersalaman dengan tangan kanan, kita menyebutkan dengan tangan kiri, itu kalau saya melihat ya, kalau menurut saya pribadi itu sudah kita melakukan
penghinaan. Semua orang pasti mengatakan seperti itu. Bahkan ya kalau misalkan nggak usah lah agama Islam, negara lain pun kayak yang belum tahu lah tentang ajaran agama Islam, kayak misalkan Amerika, Rusia dan lain sebagainya, ketika dia berjabat tangan kita kemudian pakai tangan kiri, itu sudah otomatis mereka sudah mengatakan bahwa itu penghinaan. Nah, apatah lagi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW sangat menyukai melakukan segala sesuatu dengan tangan kanannya dan mendahulukan ke atas dan mendahulukannya ke atas tangan kirinya di dalam setiap perbuatan yang dianggap mulia. Jadi tangan kanan ini bukan setiap keadaan ya, seperti halnya yang saya sudah jelaskan di mukadimah awal, bahwa yang namanya kita mendahulukan yang kanan itu adalah untuk setiap pekerjaan yang mulia yang dianggap baik, seperti berpakaian dengan harap semoga orang yang melakukannya termasuk dari ashabul yamin, ahli surga. Misalkan kita berpakaian, kita memasukkan tangan kita dengan tangan kanan, baru tangan kiri, bukan tangan kiri dulu baru tangan kanan. Nah, seperti halnya kita memakai celana, nah maka disunahkan pakai kaki kanan baru kaki kiri. Seperti halnya juga misalkan bersuci, nah hendaklah kita lakukan dari bagian kanan ke yang kiri. Nah, berwudu seperti itu juga. Kalau misalkan kita cebok kemudian masuk WC dan lain sebagainya, itu disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Seperti itu juga kalau misalkan kita masuk masjid nih. Nah, masuk masjid juga itu adalah perkara yang paling mulia, maka sunnahnya adalah mendahulukan kaki kanan. Namun Rasulullah SAW mengecualikan daripada mendahulukan yang sebelah kanan ketika hendak memasuki WC. Nah, ini tadi juga sudah dibahas ya. Pengecualiannya adalah sesuatu hal yang buruk ya di sini, yang bukan mulia, seperti masuk WC. Sebab masuk WC itu adalah tempat yang tidak terhormat. Nah, pengecualian lain adalah ketika keluar dari masjid, karena kedudukan jalanan adalah hina dan lebih mulia daripada masjid. Jadi kita misalkan misalkan masuk masjid itu dengan tangan kanan, dengan kaki kanan. Keluar masjid kita menggunakan kaki kiri yang lebih dahulu ya. Yang lebih dahulu kita menggunakan kaki kiri. Dan dalam kedua keadaan tersebut, Rasulullah SAW mendahulukan kaki yang sebelah kiri daripada yang kanan. Begitu pula ketika menanggalkan sendalnya, sepatunya, dan membawanya. Jadi kalau misalkan Rasulullah SAW menanggalkan sepatu, sendal kayak gitu ya, contohnya, maka beliau mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Kalau misalkan beliau memakai sendal atau sepatunya, beliau mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, kemudian kalau kita analisis lafadznya adalah yu'jibuhu, artinya adalah suka, lebih menyukai. At-tayammunu di sini mengambil sesuatu dengan tangan kanan atau mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Fitana ulihi adalah ketika memakai sendal, diambil dari kata an-na'lu, na'al. Jadi kalau kami bahasa Arab itu ada tuh, aina na'li, yang mana sendalku, seperti itu. Ialah sesuatu yang dipakai untuk melindungi telapak kaki daripada menyentuh tanah. Dalam bentuk jamaknya adalah an-ni'al. Kalau bentuk jamaknya adalah an-ni'al, na'lun, na'lani, an-ni'alu, artinya sendal-sendal. Tarajjulihi artinya menyisir rambut, dan dia mencakup semua rambut. Maka
sama halnya rambut kepala, janggut dan lain sebagainya. Jadi misalkan rambut, menyisir rambut, nah menggunakan tangan kanan, menyisir janggut yang menggunakan tangan kanan dan lain sebagainya. Tohurihi di sini adalah dalam bentuk masdar, artinya ketika bersuci. Toharoyat huru tohurun, bentuk masdar yang artinya yang dimaksud ialah memulai dengan tangan kanan memulai dengan tangan kanan dan kaki kanan ketika berwudu, serta memulai lambung sebelah kanan ketika mandi. Jadi kalau misalkan kita misalkan mandi, nah maka kita menggunakan bagian-bagian yang kanan seperti itu, yang kanan kayak gitu, menggunakan dengan tangan kanan. Nah kalau misalkan kita berwudu itu dimulai dengan tangan kanan. Nah seperti itu, dimulai dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan lebih dahulu, seperti itu, baru tangan kiri. Kaki kanan terlebih dahulu, baru kaki sebelah kiri, seperti itu. Wa fi sya'ni kulihi, di sini artinya kalimat ini berkaitan dengan yu'jibuhu. Yu'jibuhu artinya Rasulullah SAW sangat menyukai memulai dengan yang kanan di setiap perbuatannya. Ungkapan seperti ini dinamakan ta'mim ba'da takhsis. Maksudnya ialah setiap perbuatan yang dianggap mulia dan apa-apa yang disamakan dengannya seperti makan, bersiwak dan lain sebagainya yang dianggap mulia di sini. Jadi tidak semua pekerjaan. Jadi ada pengecualian di sini. Maknanya umum tapi ada sisi pengecualian. Nah, yang dimaksud dari disunahkan untuk menggunakan tangan kanan adalah artinya setiap pekerjaan yang dianggap baik dan yang dianggap mulia dan baik. Semua perkara yang dianggap mulia dan baik sebagaimana yang sudah dicontohkan itu sunnahnya didahulukan dengan tangan dari yang kanan, seperti itu. Seperti halnya makan, bersiwak dan lain sebagainya. Jika hendak memasuki tandas, WC dan keluar memasuki WC dan keluar dari masjid, maka Rasulullah SAW memulainya dengan kaki kiri. Itu dari kalau kita menganalisis lafadznya. Kemudian kalau misalkan fikih hadisnya, kalau kita lihat dari fikih hadisnya, satu disunahkan memulai setiap perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan yang baik dan mulia dengan yang kanan, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi memulai yang kanan daripada yang kiri itu adalah sunnah Rasulullah SAW dan itu wajib kita amalkan. Kemudian yang kedua, ketika kita memasuki WC, keluar dari masjid, maka disunnahkan memulai dari sebelah kiri. Jadi misalkan kita keluar masuk WC, maka disunahkan menggunakan kaki kiri. Kalau kita masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC dengan kaki kanan. Seperti itu juga kalau misalkan kita keluar dari masjid itu kaki kiri yang lebih dahulu. Kalau kita masuk dari masjid itu kaki kanan. Itu jangan sampai terbalik. Nah, seperti itu. Kalau kita berjabatan tangan, nah kita menggunakan tangan kanan. Kalau kita menyisir rambut, maka kita menggunakan tangan kanan. Kalau kita bersuci, kita menggunakan tangan kanan. Jadi menggayung air itu dengan tangan kanan, yang bagian kanan yang lebih diutamakan. Nah, kalau misalkan kita wudu, maka yang didahulukan tangan kanan dan kaki kanan. Kemudian baru tangan kiri dan kaki sebelah kiri. Nah, itu kalau
wudu. Nah, itu sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa tuliskan di kolom komentar kalau misalkan ada yang perlu dibenahi, ada kesalahan ucapan dan lain sebagainya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.